Hai semuanya, Assalamualaikum. Alhamdulillah hari ini aku bisa sharing video budgeting aku. Walaupun telat gak apa-apa ya. Semoga aja masih ada manfaat yang bisa teman-teman ambil dari video aku ini ya teman-teman. Nah, karena seperti yang teman-teman dengar, suara aku ini masih serak ya, karena memang aku belum sembuh betul dari bapil nih teman-teman. Tapi karena ini adalah salah satu rutinitas aku sebelum gajian, sebenarnya aku sudah coret-coret sebelumnya ya teman-teman, tapi baru di-fixkan di video ini ya. Sebelum aku buat budget Agustus, seperti biasa ya teman-teman, selalu ya aku evaluasi budget Juli aku. Nah, sebenarnya aku sudah was-was ya teman-teman, soalnya kalau sepengalaman aku di bulan-bulan sebelumnya, kalau ada yang sakit pasti deh budget itu boncos sana sini. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, uang bisa dicari lagi, yang penting kita sehat dulu. Nah, kalau kita itu dikasih ujian sakit ya teman-teman, nah mungkin kita baru sadar kalau nikmat kesehatan itu salah satu nikmat yang sangat berharga setelah iman dan kemudian kesehatan. Karena berapapun uang yang kita punya bakalan habis juga kan kalau kita sakit. Jadi mungkin ada yang merasa gajinya lebih kecil, tapi Allah memberikan kesehatan. Jadi jangan lupa selalu terus bersyukur atas nikmat Allah ya teman-teman. Jadi Allah itu sudah menakarkan rezeki kita masing-masing ya teman-teman. Rezeki yang sedikit atau gaji yang sedikit belum tentu itu nggak cukup, sedangkan gaji yang besar belum tentu cukup ya teman-teman kalau kita nggak bersyukur. Intinya adalah rasa syukur di dalam hati kita ya teman-teman, agar Allah itu menambah nikmatnya, entah itu nikmat kesehatan, nikmat kebahagiaan, suami yang baik, anak yang cerdas, dan lain-lain. Dan salah satu ikhtiar kita adalah mengatur keuangan ya teman-teman, dengan selalu membuat budgeting setiap kita gajian. Jadi membuat budgeting seperti ini itu bukan menyiksa diri ya teman-teman, tapi agar uang yang kita belanjakan itu lebih terarah aja. Kita tahu uang kita itu kemana aja habisnya ya teman-teman. Apakah memang untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, atau jangan sampai ada kebutuhan yang tidak terpenuhi tetapi malah membeli keinginan. Walaupun kadang ya teman-teman ada rasa jenuh ya, kenapa selalu budgeting setiap gajian, kenapa nggak langsung belanja ini itu aja ya. Tapi kalau kita sudah merasakan manfaat dari budgeting seperti ini, teman-teman pasti bakalan ketagihan untuk selalu membuat budget seperti ini ya. Bahkan kalau kita nggak membuat, pasti bakalan ada sesuatu yang aneh yang hilang gitu loh teman-teman. Seperti yang aku lakuin, meskipun aku sakit ya teman-teman, aku selalu mengusahakan membuat budgeting kebutuhan aku. Nah, alhamdulillah aku sudah selesai evaluasi ya teman-teman, dan akhirnya aku minus 50.000, nggak apa-apa ya. Nah, untuk minusnya ini aku ambil dari tabungan ya teman-teman. Oke, sekarang kita mulai lagi dari awal lagi ya teman-teman. Kalau bulan lalu masih boncos, bulan ini kita perbaikin lagi. Jadi jangan patah semangat kalau kita boncos sana sini bulan lalu. Bulan ini kita perbaikin lagi ya teman-teman. Namanya ini adalah hidup. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di hidup ini. Kita hanyalah merencanakan, membuat budgeting. Jadi kalau memang boncos ya kita evaluasi karena apa, karena sakit atau masih beli keinginan dan lain-lain. Nah, seperti biasa ya teman-teman, selalu buat budget sesuai pendapatan kita ya. Nah, berbeda dari budgeting aku di bulan-bulan sebelumnya, di bulan ini bakalan ada penambahan nilai budgeting aku ya teman-teman. Soalnya anak aku sudah mulai sekolah kan, jadi otomatis akan ada pengeluaran tambahan yang sifatnya wajib ya. Nah, seperti biasa ya teman-teman, aku selalu membuat 4 kolom ya untuk budgeting aku. Ini sudah sangat memudahkan aku untuk evaluasi nantinya. Yang pertama itu jenis pengeluaran, budget, realisasi, dan sisa budget.
Jadi model budgeting itu bisa pakai gambar-gambar ya teman-teman, atau yang simple-simple aja kayak aku kayak gini. Terserah sih ya, intinya bagaimana supaya kita bisa semangat budgeting. Jadi budgeting itu bukan hanya untuk yang bergaji besar atau bergaji kecil ya teman-teman. Intinya kalau kita mau mengatur keuangan, kita mau uang kita habis untuk apa aja, yuk mulai budgetingnya ya. Jangan banyak mikir dulu. Kalau teman-teman sudah merasakan manfaat dari budgeting ini, pasti bakalan ketagihan deh untuk selalu buatnya. Oke ya teman-teman, seperti biasa ya, aku selalu mendahulukan yang wajib. Yang pertama itu cicilan rumah, budgetnya 1.322.100. Listrik dan air masih sama ya, Rp200.000. Beras juga masih sama, Rp200.000. Nah sebelumnya aku cuman punya 3 kategori di wajib ini ya. Nah di bulan ini sudah bertambah menjadi 5 nih teman-teman. Yang keempat ada SPP anak. Jadi anak aku itu SPP-nya 200.000 per bulan ya. Bulan lalu itu belum ada, soalnya pas masuk pendaftaran itu sudah dibayar di awal ya teman-teman. Jadi baru muncul di budgeting aku di bulan ini. Yang kelima, transportasi sekolah 200.000 ya budgetnya. Nah alhamdulillah banget nih teman-teman, karena aku kan gak tahu bawa kendaraan, tapi alhamdulillah ada mobil antar jemput di sekolahnya. Jadi aku ngikutin anak aku di mobil itu, jadi setiap bulannya aku bayar 200.000. Nah ini untuk kebutuhan wajib aku ada 5 ya teman-teman. Kemudian untuk jenis pengeluaran tidak tetap seperti biasa itu ada foods, ini untuk ikan, sayur itu 950.000. Untuk grocery ini aku kasih budget 350.000 ya teman-teman. Kemudian yang ketiga itu untuk support itu 400.000 ya. Soalnya anak aku tuh masih malas makan, jadi masih kuat banget minum susunya. Gak apa-apa ya, insya Allah ada rezekinya masing-masing. Yang keempat LPG dan galon ini masih sama ya, 295.000. Kemudian pulsa dan paket data aku juga masih sama di angka 100.000 budgetnya. Kemudian yang keenam ada health. Nah health di sini obat-obatan banyak ya yang aku mau beli, soalnya banyak yang habis. Nah di sini budgetnya 200.000 rupiah. Kemudian untuk snack, makan di luar atau fun, aku kasih budget 200.000. Dana darurat aku masih kasih budget 200.000 ya teman-teman, masih sama. Nah banyak yang tanya ya, kalau dana darurat ini aku pakai untuk misalnya dana sosial, misalnya ke kondangan, atau dana yang tidak terduga, misalnya budget yang lain habis, aku pakai dana darurat ini ya teman-teman. Ini dana darurat jangka pendek ya. Nah alhamdulillah sudah selesai. Sekarang yuk kita hitung total budget Agustus aku ada berapa ya. Jadi total budget Agustus aku yaitu 4.817.100 rupiah ya teman-teman. Alhamdulillah tugas kita sekarang bukan hanya sekedar membuat budget, tetapi disiplin dan konsisten dengan budgeting kita ya teman-teman. Karena agar gaji kita cukup sampai di gajian berikutnya, agar bisa tetap menabung. Tapi kalau misalnya ada kondisi-kondisi di luar kendali kita lagi, misalnya sakit, ya mau gimana lagi ya teman-teman. Kita ikhlas saja menerima ujian dari Allah ya teman-teman. Dan jangan lupa selalu bersyukur. Gaji besar ataupun kecil itu tergantung dari rasa syukur kita ya teman-teman. Karena Allah sudah menakarkan sesuai takarannya masing-masing ya. Jadi jangan lihat nominalnya ya kalau nonton video-video aku seperti ini. Yuk lihat metodenya aja. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat
yang mungkin gak banyak dari video ini ya. Jadi ini sifatnya hanyalah sharing ya teman-teman. Jadi nggak ada maksud aku untuk menggurui ataupun pamer ya teman-teman, enggak sama sekali. Dan terima kasih ya kepada teman-teman yang selalu support channel receh ini. Semoga saja aku bisa selalu share hal-hal yang bermanfaat. Ambil yang baik-baiknya saja ya, karena aku hanyalah manusia biasa juga ya teman-teman, yang gak luput dari khilaf. Oke deh teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum.